Ada 5 langkah untuk rise above the crowd. Langkah pertamanya adalah temukan purpose atau tujuan agung Anda. Ini merupakan langkah yang sangat penting karena akan memberikan Anda energi melimpah dalam perjalanan Anda menuju puncak tertinggi. Apa yang dimaksud dengan purpose atau tujuan agung itu dan bagaimana kita menemukannya? Yuk kita simak di video berikut ini. Friedrich Nietzsche pernah berkata, "He who has a why to live for can bear with almost any how." Orang yang memiliki sesuatu yang diperjuangkan dalam hidupnya akan mampu memikul beban apapun juga. Ketika Anda sudah menemukan purpose atau tujuan agung untuk rise above the crowd, maka energi Anda akan bertambah dan fokus Anda jadi lebih tajam. Anda akan memiliki kekuatan ekstra untuk mendaki hingga puncak tertinggi. Dalam bukunya Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, seorang psikiater dari Austria, menceritakan pengalamannya ketika ia bersama keluarganya ditangkap pasukan Nazi dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Pada saat itu, Frankl sedang menulis buku tentang psikoterapi yang kemudian diambil dan dihancurkan oleh Nazi. Di kamp konsentrasi itu, Frankl menyaksikan setiap hari keluarga dan teman-temannya diperlakukan layaknya binatang. Mereka dipaksa bekerja sepanjang hari, menggali parit, dan juga membangun rel kereta tanpa diberi makan yang layak. Setiap hari mereka diminta berbaris, dan yang terlihat lemah langsung dikirim ke kamar gas beracun. Sedangkan yang terlihat masih kuat dipaksa kerja lagi. Frankl mengamati semua yang terjadi dan menemukan sesuatu yang menarik. Sebagian orang di situ sudah seperti mayat berjalan. Nggak ada lagi keinginan untuk hidup. Dan karenanya banyak di antara mereka yang kemudian bunuh diri. Sebagian lainnya terus berjuang bertahan hidup, walaupun berada dalam kondisi yang sangat sulit. Apa yang memberi mereka kekuatan? Dan Frankl menemukan jawabannya. Mereka semua memiliki alasan yang kuat untuk berjuang. Sebuah purpose. Setiap orang punya purpose yang berbeda. Ada yang berjuang agar bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Ada yang berjuang untuk menginspirasi rekannya yang lain agar tidak menyerah. Ada juga yang sekedar ingin melihat matahari esok pagi. Sedangkan yang memilih untuk mengakhiri hidupnya, berarti mereka sudah tidak lagi memiliki purpose. Observasi Frankl terhadap reaksi mental dan emosional penghuni kamp memberikan dorongan kuat baginya untuk menyelesaikan buku yang ditulis sebelum masuk ke kamp konsentrasi. Di kepalanya muncul gagasan, sebuah teori, solusi untuk umat manusia. Disitulah kemudian Frankl menemukan purpose untuk bertahan hidup. Purpose yang membantunya selamat dan menjadikannya sebagai salah satu orang paling berpengaruh dalam dunia psikoterapi. Berdasarkan pengamatan dan pengalamannya di kamp konsentrasi, Frankl kemudian menciptakan teknik terapi yang disebut dengan logoterapi. Sebuah pendekatan pengobatan penyakit mental yang didasarkan pada penemuan makna hidup. Pada saat Frankl wafat, buku Man's Search for Meaning yang ditulisnya di kamp konsentrasi berhasil terjual lebih dari 10 juta kopi dan diterjemahkan ke 24 bahasa. Untuk bisa memahami dan merasakan kekuatan sebuah purpose, memang kita nggak perlu mengalami dulu cobaan hidup yang berat seperti yang dialami oleh Frankl. Lihat aja di sekeliling kita. Banyak orang yang mudah sekali menyerah. Setiap saat mereka hanya mengeluh dan tidak tertarik untuk melakukan hal-hal besar yang berarti. Hidup mereka mengalir, berputar-putar, menggelinding entah kemana. Mereka adalah orang yang tidak punya purpose, tidak memiliki sesuatu yang dikejar maupun diperjuangkan, serta nggak punya sesuatu yang penting untuk diwujudkan. Maka nggak heran jika mereka tetap berkubang di dalam kerumunan. Di pihak lain, kita melihat orang-orang yang berjibaku, memberikan yang terbaik di dalam pekerjaannya setiap hari. Mereka nggak mengeluh walaupun masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan maupun pekerjaan mereka. Mereka nggak pernah menyerah dan justru sibuk mengambil tantangan-tantangan baru. Mereka selalu punya alasan untuk bangkit setiap kali mengalami kegagalan. Energi mereka seperti nggak pernah habis. Mereka adalah orang-orang yang telah menemukan purpose. Kawan saya bernama Mursida Rambe. Dia menemukan purpose hidupnya ketika menyaksikan seorang mbok tua dan anaknya diusir dari rumah gubuk mereka oleh rentenir setelah tidak mampu membayar hutangnya. Si mbok yang hanya pedagang kecil di Pasar Beringharjo, Yogyakarta itu bekerja keras setiap hari. Sayang, dia tetap tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena sebagian besar keuntungan dagangnya habis untuk membayar bunga tinggi yang ditetapkan oleh rentenir. Purpose Mbak Rambe, begitu saya memanggil beliau, begitu kuat untuk membantu sebanyak mungkin kaum papa
untuk lepas dari jeratan rentenir. Dia kemudian mendirikan jasa keuangan mikro berbasis syariah dengan modal hanya 1 juta rupiah saja. Lembaga keuangan yang disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT Beringharjo itu mulai memberikan pinjaman kepada para pedagang di pasar Beringharjo. Ada yang meminjam Rp25.000, ada yang Rp50.000, atau Rp75.000 dan seterusnya. Berapapun nilai pinjamannya, mereka mengembalikannya hanya dengan mencicil Rp1.000 per hari. Banyak orang meragukan, bahkan mencemooh Mbak Rambe yang juga bukan orang berada. Bahkan untuk transport dan kebutuhan sehari-hari, terkadang Mbak Rambe masih harus pinjam. Namun gambaran Bok tua yang diusir itu begitu kuat melekat dalam benaknya. Purpose dalam diri Mbak Rambe memberinya kekuatan untuk tidak menyerah dan selalu mencari solusi dari setiap masalah yang menghadangnya. 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2014 lalu, tanpa sengaja saya bertemu dengan dia di Hong Kong. Ketika Mbak Rambe sedang melakukan pertemuan intensif dengan 400 buruh migran Hong Kong yang menjadi nasabahnya. Menurutnya saat itu jumlah nasabahnya sudah mencapai 47.000 dan dana yang dikelola keseluruhannya mencapai 100 miliar rupiah. Anda tahu berapa jumlah anggota keluarga yang berhasil diangkat kesejahteraannya oleh Mbak Rambe dengan BMT Beringharjo-nya? 200.000 anggota keluarga. Masya Allah, luar biasa ya. Mbak Rambe sudah benar-benar rise above the crowd. Dia yang dulu dicemooh, sekarang sudah diminta berbicara di mana-mana, bahkan sampai ke luar negeri. Dia yang dulu sulit mendapat dukungan, kini didekati para pejabat yang butuh dukungan. Kisah Mbak Rambe merupakan suatu bukti. Ketika Anda punya purpose yang jelas dan kuat, maka tidak ada yang tidak mungkin. Menurut Cynthia Montgomery dari Harvard Business School, menemukan purpose merupakan hal paling penting dalam menyusun strategi. Selain menunjukkan tujuan yang ingin dicapai, sebuah purpose juga dapat menggambarkan apa yang akan Anda perjuangkan, sekaligus menjelaskan bagaimana Anda atau perusahaan Anda memberikan dampak pada lingkungan sekitar Anda. Pada tahun 1960, David Packard, salah satu pendiri dari Hewlett Packard, berbicara kepada timnya tentang kenapa sebuah perusahaan didirikan. Banyak orang berasumsi bahwa perusahaan didirikan semata-mata untuk mencetak uang. Walaupun hal tersebut adalah hasil yang sangat penting dari keberadaan sebuah perusahaan, namun kita harus menggali lebih dalam lagi dan menemukan alasan yang sesungguhnya atas keberadaan kita. Purpose tidak bisa disamakan dengan tujuan spesifik atau strategi dari sebuah bisnis. Purpose bertahan setidaknya selama 100 tahun. Sementara itu, strategi bisa berubah berkali-kali dalam 100 tahun. Anda bisa saja mencapai sebuah target atau menuntaskan sebuah strategi. Namun Anda belum tentu memenuhi sebuah purpose yang seperti bintang pemandu di ujung cakrawala selamanya dikejar, namun tidak akan pernah sampai. Purpose tidak pernah berubah, namun menginspirasi munculnya perubahan. Steve Jobs, rekan pendiri Apple, secara jelas mendeklarasikan purpose dari Apple, yaitu memberikan kontribusi pada dunia dengan menciptakan alat untuk pikiran yang dapat memajukan umat manusia. Purpose itu menjadi spirit dari segala sesuatu yang dilakukan oleh seluruh karyawan Apple. Produk-produk hebat Apple tercipta untuk alasan itu. Dengan purpose, manajemen dan staf bisa fokus, dan fokus merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi penyusunan strategi. Tanpa fokus, strategi Anda tidak akan kokoh. Selain itu, purpose yang kuat membuat pengambilan keputusan menjadi mudah bagi siapapun dalam organisasi tersebut. Purpose Disneyland adalah menciptakan kebahagiaan untuk orang lain. Apapun yang kemudian dilakukan karyawan Disneyland, mulai dari menyapu jalan, memeriksa karcis, menjual minuman, dan lain sebagainya, selama bisa membuat orang lain bahagia, berarti mereka telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Dalam bukunya The Strategist, Cynthia Montgomery berargumentasi, jika seorang pemimpin perusahaan tidak mampu menyebutkan dengan baik alasan kenapa perusahaannya ada, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi olehnya, apa yang membuatnya berbeda dengan pesaing atau kemana arah dari bisnisnya, maka mereka tidak akan mampu membuat keputusan penting yang akan membuat perusahaan bergerak maju. Sehingga karyawan, pelanggan, dan stakeholder lainnya akan menderita. Tanpa purpose, maka strategi Anda tidak punya arah yang jelas. Anda maupun karyawan Anda tidak punya alasan yang kuat untuk berjuang memberikan yang terbaik setiap hari. Energi Anda lemah. Anda tidak akan kuat mendaki puncak prestasi, karena langkah Anda akan dihentikan oleh jutaan alasan dan pembenaran. Dan kalau sudah begitu, selamat tinggal rise above the crowd. Izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apa yang menjadi alasan Anda untuk rise above the crowd? Apa yang Anda perjuangkan? Apa yang Anda ingin wujudkan ketika Anda nanti sudah rise above the crowd? Jangan terburu-buru menjawabnya. Renungkan terlebih dahulu.
Gali dan temukan jawaban yang paling dalam. Ketiga pertanyaan tersebut pasti punya satu jawaban yang sama. Apa itu? Purpose atau tujuan agung Anda. Ketika Anda merumuskan purpose, pastikan bahwa sesuatu yang Anda perjuangkan itu bukan hanya untuk kepentingan diri Anda sendiri, melainkan untuk kepentingan banyak orang. Hasil riset menunjukkan mereka yang meyakini bahwa pekerjaannya bisa memberikan manfaat bagi orang lain tidak mudah lelah maupun kecewa dibandingkan mereka yang bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bekerja untuk membantu orang lain terbukti mampu menghasilkan optimisme karir serta kemampuan dalam menjawab berbagai tantangan pekerjaan. Juga dapat meningkatkan kerjasama, hasil kerja, serta kepuasan kerja, terlepas dari insentif yang disediakan oleh perusahaan. Selama 2 tahun, Global Business Consulting mewawancarai lebih dari 500 eksekutif berskala global untuk mencari tahu mindset kepemimpinan mereka. Masing-masing diminta untuk mengingat kembali masa-masa di mana mereka mampu bekerja paling produktif dan menghasilkan karya terbaiknya. Apa yang ada dalam pikiran mereka saat itu? 2 jawaban mendominasi. Yang pertama adalah ketika mereka memiliki purpose yang tinggi. Mereka berada dalam puncak produktivitasnya ketika merasa menjadi bagian dari sebuah tujuan agung. Apakah itu menjadikan dunia lebih baik, meninggalkan legacy, atau alasan spiritual. Yang kedua adalah ketika pekerjaan mereka berkontribusi langsung terhadap kehidupan orang lain. Apakah itu membantu orang lain, merawat mereka, maupun berkolaborasi dengan mereka. Purpose Anda merupakan sesuatu yang mulia dan merupakan jalan bagi Anda untuk bisa memberikan kontribusi pada orang-orang di sekitar Anda. Itu merupakan cara Anda menghasilkan perbedaan yang berarti dan bagian dari ibadah Anda. Itulah warisan yang akan Anda tinggalkan. Steve Jobs berjuang menciptakan alat yang bisa memajukan umat manusia. Disney ingin menghadirkan kebahagiaan untuk semua orang. Nah, apa yang Anda perjuangkan? Apa yang Anda ingin ciptakan? Renungkan jawabannya, temukan, kemudian tulis jawabannya di pikiran Anda, kemudian segel semangatnya di hati Anda. Ketika Anda sudah menemukan purpose Anda, maka energi Anda akan membuncah. Pikiran Anda akan semakin fokus dan Anda sudah siap berjuang untuk rise hingga ke puncak tertinggi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.